Kakek pemulung ini dituduh mencuri uang di bank. Semua menyesal ketika kakek ini berkata sebenarnya, ternyata di bawah langit pagi yang cerah, kota kecil itu mulai terbangun dari tidurnya. Matahari perlahan menampakkan dirinya di balik gedung-gedung tinggi di pusat kota, menyinari jalanan sempit yang dipenuhi oleh deretan rumah sederhana di pinggiran. Di salah satu sudut kota, seorang pria tua bernama Pak Dirman sedang mendorong gerobak tuanya menyusuri trotoar yang retak. Gerobak itu, meski sudah berkarat dan berderit setiap kali roda besinya berputar, adalah alat penopang hidupnya, satu-satunya hal yang ia miliki selain cinta untuk cucunya, Rani. Pak Dirman bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih suka bekerja daripada mengeluh tentang nasibnya. Setiap pagi, ia berkeliling mencari barang-barang bekas, botol plastik, kardus, kaleng, apapun yang bisa dijual demi membeli beras dan sayur untuk makan siang. Meski hidupnya keras, matanya tetap memancarkan ketulusan. Baginya, kebahagiaan bukan soal uang atau harta, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang layak bagi cucunya. Sementara itu, di pusat kota, suasana jauh berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan segala kemewahannya, dan mobil-mobil mewah melaju cepat di jalan raya. Di salah satu bank terbesar di kota itu, Budi Santoso, manajer bank yang ambisius dan sombong, sedang duduk di belakang meja kerjanya. Pria paruh baya ini dikenal sebagai sosok yang perfeksionis, keras kepala, dan seringkali meremehkan orang-orang miskin. Baginya, dunia hanya memiliki dua jenis manusia, mereka yang sukses seperti dirinya, dan mereka yang gagal, seperti Pak Dirman tidak namun. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam kehidupan kedua pria ini. Pak Dirman melangkah pelan-pelan, mengamati setiap sudut jalan dengan teliti. Matanya tertuju pada sebuah karung besar yang tergeletak begitu saja di depan pintu masuk bank tempat Budi bekerja. Karung itu tampak usang, dengan beberapa sobekan kecil di sisinya. Awalnya, Pak Dirman ragu. Ia tidak biasa mengambil sesuatu tanpa izin, apalagi jika itu terlihat seperti milik orang lain. Namun, setelah memperhatikan sejenak, ia menyimpulkan bahwa karung itu pasti sampah daur ulang yang ditinggalkan sembarangan. Mungkin bisa berguna, gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia membawa karung itu ke gerobaknya. Isinya cukup berat, tapi ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia hanya ingin membawa pulang apa yang ia anggap berguna, seperti biasanya. Sementara itu, di dalam bank, suasana mulai tegang. Salah satu staf lupa menaruh uang tunai dalam jumlah besar di dalam karung malam sebelumnya karena kelalaian. Ketika Budi menyadari bahwa brankas kosong, amarahnya langsung memuncak. Matanya menyapu ruangan, mencari-cari jawaban. CCTV menjadi sandaran utamanya. Rekaman menunjukkan bayangan seseorang membawa karung keluar dari gedung. Dengan cepat, Budi menuduh Pak Dirman sebagai pelaku pencurian. Bukan cuma sampah, dia juga pencuri, bentak Budi kepada stafnya, dengan nada marah yang penuh prasangka. Tuduhan Budi tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Media sosial menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan kabar burung tersebut. Dalam hitungan jam, nama Pak Dirman menjadi viral dengan julukan pemulung pencuri. Warga kota yang mudah terprovokasi oleh opini publik langsung bergabung dalam hiruk-pikuk penghakiman. Beberapa orang bahkan merekam video saat Pak Dirman lewat, menertawakan dan mencibirnya. Dasar pemulung tak tahu malu, teriak seorang ibu dari balik pagar rumahnya saat Pak Dirman melintas. Rani, cucu Pak Dirman, yang sedang bermain di halaman gubak sederhana mereka, mendengar semua tuduhan itu. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat kakeknya pulang dengan wajah murung. "Kakek, kenapa orang-orang bilang kakek pencuri?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Dirman tersenyum getir, mencoba menenangkan cucunya. "Jangan khawatir, Nak. Kakek tidak mencuri apa-apa. Kebenaran pasti akan terungkap." Namun, dalam hati ia merasa putus asa. Ia tahu bahwa dunia seringkali tidak adil bagi orang-orang seperti dirinya. Langit sore mulai memerah saat Pak Dirman duduk di tangga gubaknya, menatap kejauhan. Di sisinya, Rani memeluk erat boneka kain kesayangannya, berusaha menahan air mata.
Hari itu terasa begitu panjang, namun baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Di sudut lain kota, Budi Santoso masih duduk di kursinya, puas dengan keputusannya menuduh Pak Dirman. Ia tidak tahu bahwa karma tengah mengendap-endap di balik bayang-bayang keangkuhannya. Di luar sana, kebenaran masih tersembunyi, menunggu untuk diungkapkan. Dan ketika saat itu tiba, tak seorang pun akan siap menghadapi gelombang perubahan yang akan menyapu bersih prasangka-prasangka mereka. Pagi berikutnya, kota itu tampak lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang pemulung pencuri telah menyebar ke seluruh penjuru, mengguncang kesadaran warga. Media sosial menjadi lautan komentar pedas yang membanjiri nama Pak Dirman. Foto-foto, gerobak tua dan wajah polosnya tersebar di mana-mana, disertai dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang membuatnya semakin terpojok. Di depan bank tempat karung itu ditemukan, kerumunan orang mulai berkumpul. Beberapa datang hanya untuk melihat langsung pria yang dituduh mencuri uang bank dalam jumlah besar. Mereka berbisik-bisik, saling bertukar cerita versi mereka sendiri. Ada yang yakin Pak Dirman adalah pelakunya karena orang miskin pasti putus asa, sementara yang lain hanya ikut-ikutan tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dirman, yang tidak menyadari betapa luasnya kabar itu menyebar, masih berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia keluar rumah dengan gerobaknya, berharap bisa mengumpulkan cukup barang daur ulang untuk dijual agar bisa membeli beras. Namun, kali ini jalanan tidak bersahabat. Di setiap sudut jalan, orang-orang menatapnya dengan pandangan sinis. Seorang pedagang bahkan menolak memberinya botol-botol bekas yang biasanya ia kumpulkan. Enak saja maling. Bentak si pedagang membuat Pak Dirman terdiam. Ia hanya menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apapun. Ketika ia melewati sebuah gang kecil, beberapa anak muda mendekatinya. Salah satu dari mereka melemparkan kaleng kosong ke arahnya. "Dasar pencuri," ejek mereka, tertawa keras. Rasa malu dan sakit hati mulai merayapi dirinya, tetapi ia tetap diam. Ia tahu bahwa membela diri hanya akan memperburuk situasi. Yang bisa, ia lakukan hanyalah pulang ke gubaknya dan berharap semua ini akan berlalu. Sementara itu, di dalam gedung bank, Budi Santoso sedang menghadapi tekanan dari atasannya. Bank tempat ia bekerja mengalami kerugian besar akibat insiden ini dan reputasi mereka mulai tercoreng. Para nasabah mulai khawatir akan keamanan uang mereka. Direksi meminta Budi untuk segera menyelesaikan masalah ini, apapun caranya. "Kenapa? Kamu begitu yakin bahwa pemulung itu pelakunya?" tanya salah satu direktur dengan nada skeptis. "Apakah ada bukti kuat?" Budi tersentak, tapi ia tidak mundur. Rekaman CCTV jelas menunjukkan dia membawa karung keluar dari gedung kita. "Apalagi yang perlu dibuktikan?" Jawabnya dengan nada defensif. Namun, di balik sikap percaya dirinya, Budi mulai merasa ragu. Ia tidak melihat rekaman CCTV secara utuh. Hanya cuplikan singkat yang menunjukkan bayangan seseorang membawa karung. Tapi, dalam hati, ia takut mengakui bahwa mungkin ia salah. Baginya, menyalahkan Pak Dirman adalah cara termudah untuk menutupi kesalahan stafnya yang lalai meninggalkan uang di karung malam itu. Di tengah ketegangan yang memuncak Nisa, seorang pegawai bank muda yang baik hati, mulai merasa curiga. Ia tahu bagaimana Pak Dirman sering lewat di depan bank setiap pagi, mendorong gerobaknya dengan tenang. Ia juga ingat bagaimana pria itu pernah membantu membersihkan halaman bank saat angin kencang meniupkan sampah ke area parkir. Tidak mungkin, dia pencuri, gumam Nisa pada dirinya sendiri. Nisa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia meminta izin kepada tim keamanan untuk melihat rekaman CCTV secara lengkap. Awalnya, permintaannya ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun, dengan ketekunan dan argumen logis, ia berhasil mendapatkan akses. Saat menonton rekaman itu, Nisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karung itu sudah ada di depan pintu sejak malam sebelumnya. Ditinggalkan oleh salah satu staf yang lupa membawanya masuk. Pak Dirman hanya mengambil karung itu pagi harinya, tanpa tahu apa isinya. Nisa ingin langsung melaporkan temuannya,
Tetapi ia sadar bahwa ini bukan perkara mudah. Jika ia mengungkapkan kebenaran, reputasi bank dan mungkin karier Budi akan hancur. Namun, jika ia diam, Pak Dirman akan terus menjadi korban ketidakadilan. Ia harus memilih antara keberanian dan ketakutan. Sementara itu, di luar bank, masyarakat mulai terbelah. Ada yang tetap teguh pada prasangka mereka bahwa Pak Dirman bersalah. Tapi ada juga yang mulai meragukan narasi resmi yang beredar. Seorang ibu parubaya, Bu Siti, yang tinggal tak jauh dari gubak Pak Dirman, mengingat bagaimana pria itu sering membantu warga sekitar tanpa meminta imbalan. "Aku tidak percaya dia pencuri," katanya kepada tetangga-tetangganya. "Dia orang baik." Perdebatan semakin memanas. Beberapa warga mulai mengunjungi gubak Pak Dirman, ingin mendengar versinya. Ketika mereka melihat kondisi hidupnya yang sederhana dan mendengar penjelasannya bahwa ia hanya ingin mengembalikan karung itu ke bank, banyak dari mereka mulai merasa bersalah. Namun, ada juga yang tetap keras kepala, menganggap Pak Dirman hanya berpura-pura tidak bersalah. Malam itu Pak Dirman duduk di tangga gubaknya, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa marah, sedih, dan keputusasaan. Ia tidak tahu apakah kebenaran akan terungkap, atau jika ia harus terus hidup dalam bayang-bayang tuduhan palsu. Di sudut lain kota, Nisa duduk di kamarnya, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa kebenaran bisa menyelamatkan Pak Dirman, tapi juga bisa merusak reputasi bank tempat ia bekerja. Ia harus memilih, diam dan membiarkan ketidakadilan berlanjut, atau berani mengambil risiko demi keadilan. Sementara itu, Budi Santoso masih duduk di kursinya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia melakukan hal yang benar. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan beban rasa bersalah yang semakin berat. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk menuduh Pak Dirman tanpa bukti kuat akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di luar sana, kebenaran mulai mengetuk pintu siap untuk mengubah segalanya. Matahari mulai terbit, namun bagi Pak Dirman, dunia terasa semakin gelap. Tuduhan pencurian yang menghantamnya seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap langkah yang ia ambil di jalanan kini dipenuhi tatapan sinis dan bisikan-bisikan pedas. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya melambaikan tangan kepadanya kini mengejeknya dengan panggilan maling. Hinaan itu menusuk lebih dalam daripada kemiskinan yang selama ini ia hadapi. Di gubaknya yang sederhana, Rani, cucunya, duduk diam sambil memeluk lututnya. Air mata masih membasahi pipinya setelah mendengar ocehan tetangga tentang kakeknya. "Kenapa orang-orang membenci kakek?" tanyanya lirih, suaranya bergetar. Pak Dirman hanya tersenyum getir, mencoba menenangkan cucunya. "Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, Nak," katanya lembut. "Yang penting kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun, di balik senyumnya, ada beban berat yang sulit ia tanggung. Ia merasa gagal melindungi Rani dari rasa malu dan penderitaan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai meragukan nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh. Kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Apakah dunia benar-benar adil bagi orang sepertiku? Gumamnya dalam hati saat ia menatap cermin retak di sudut ruangan. Di sisi lain, Nisa tidak bisa berhenti memikirkan rekaman CCTV yang ia lihat semalam. Gambar-gambar itu terus terngiang di benaknya, membuatnya sulit tidur. Ia tahu bahwa Pak Dirman adalah korban dari prasangka yang salah arah, dan ia tidak bisa tinggal diam. Namun risiko yang harus ia ambil sangat besar. Jika ia mengungkapkan kebenaran, reputasi bank tempat ia bekerja bisa hancur. Budi Santoso, atasannya yang keras kepala, mungkin akan kehilangan posisinya. Dan jika hal itu terjadi, karier Nisa sendiri bisa terancam. Tapi ada satu hal yang membuat Nisa bertahan, suara nuraninya. Ia ingat bagaimana ibunya pernah berkata, "Keadilan bukan soal menang atau kalah, tapi soal melakukan apa yang benar meski sulit." Dengan tekad yang kuat, Nisa memutuskan untuk menyampaikan temuannya kepada Direktur Utama Bank secara langsung. Ia tahu ini adalah langkah berbahaya, tapi ia percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan, apapun konsekuensinya.
Nisa mengatur pertemuan rahasia dengan direktur utama pada pagi hari. Saat ia memutar rekaman CCTV di depan direktur, suasana ruangan menjadi hening. Direktur tampak terkejut, bahkan marah, saat menyadari bahwa kesalahan ini berasal dari kelalaian salah satu staf bank. "Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini?" tanyanya dengan nada tajam. Nisa hanya menunduk, takut mengucapkan kata-kata berikutnya. "Karena Pak Budi sudah menuduh Pak Dirman tanpa mengecek fakta," jawab Nisa pelan. "Dan saya takut melawan keputusannya." Direktur menghela napas panjang, lalu meminta rekaman itu disimpan sebagai bukti. Ia memutuskan untuk segera mengadakan rapat darurat dengan tim manajemen. Meskipun ia marah, ada rasa hormat di matanya untuk Nisa karena keberaniannya mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, Budi Santoso mulai merasakan bobot rasa bersalah yang semakin berat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, tapi dalam hati, ia tidak bisa mengabaikan keraguan yang terus menghantuinya. Rekaman CCTV yang ia lihat hanya cuplikan singkat, dan ia tahu itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Pak Dirman. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Suatu sore, saat ia sedang berjalan pulang dari kantor, ia melihat Pak Dirman mendorong gerobaknya di jalan. Pria tua itu tampak lelah, wajahnya penuh dengan luka emosional. Tiba-tiba, Budi merasa sesak di dadanya. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu sering berkata, "Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kamu tidak pernah tahu apa yang mereka alami." Kata-kata itu kini terasa seperti cambuk yang menyadarkannya. Namun, alih-alih meminta maaf, Budi memilih untuk menghindari tatapan Pak Dirman. Ia cepat-cepat masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan pria tua itu sendirian di tengah jalan. Dalam perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkan keputusannya. Apakah ia benar-benar salah? Dan jika iya, apakah sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahannya? Sementara itu, di masyarakat, ada perdebatan sengit tentang kasus Pak Dirman. Beberapa warga mulai menyadari bahwa tuduhan itu mungkin terlalu terburu-buru. Bu Siti, yang sejak awal mempertanyakan narasi resmi, mulai mengumpulkan dukungan untuk membela Pak Dirman. Ia mengunjungi para tetangga dan menjelaskan bahwa pria itu tidak mungkin mencuri, mengingat karakternya yang baik dan sikapnya yang ramah. "Apa salahnya kita memberinya kesempatan untuk menjelaskan?" kata Bu Siti kepada kelompok warga yang berkumpul di warung kopi. "Kita tidak bisa hanya menghakimi orang berdasarkan penampilan atau status sosial mereka." Meskipun ada yang tetap skeptis, banyak warga mulai ragu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka terlalu cepat menghakimi Pak Dirman. Sebagian dari mereka bahkan mulai merasa bersalah karena ikut menyebarkan kabar burung tersebut. Malam itu, Pak Dirman duduk di halaman gubaknya, memandangi langit yang penuh bintang. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa putus asa dan harapan. Ia tidak tahu apakah kebenaran akan terungkap atau jika ia harus terus hidup dalam bayang-bayang tuduhan palsu. Namun, ia bertekad untuk terus melanjutkan hidup dengan cara yang sama, seperti sebelumnya, dengan ketulusan dan kerja keras. Di sudut lain kota, Nisa duduk di kamarnya memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu mudah diterima, tapi ia percaya bahwa keadilan akhirnya akan menang. Budi Santoso, di sisi lain, berbaring di tempat tidurnya, bergulat dengan rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya, tapi ia belum siap untuk melakukannya. Di luar sana, angin perubahan mulai berembus. Kebenaran mungkin belum terungkap sepenuhnya, tapi langkah-langkah kecil menuju keadilan telah dimulai. Langit pagi itu terlihat lebih cerah dari biasanya, meskipun suasana hati Pak Dirman masih kelabu. Ia berjalan pelan di jalanan yang mulai sepi, menghindari tatapan orang-orang yang masih memandangnya dengan penuh prasangka. Gerobak tuanya kini tampak lebih berat dibandingkan biasanya, bukan karena barang-barang yang ia bawa, tapi karena beban emosional yang semakin menyesakkan dada. Namun, hari itu akan membawa perubahan besar yang tidak ia duga. Saat ia melewati bank tempat karung itu ditemukan beberapa hari lalu, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depannya. Dua petugas melangkah keluar dan mendekatinya.
Jantung Pak Dirman berdegup kencang. Apakah mereka akan menangkapnya? Tapi, alih-alih menuduh atau menahan, salah satu petugas itu malah berkata dengan nada hormat. Pak Dirman, kami ingin bicara sebentar. Pria tua itu hanya bisa mengangguk. Rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. Ia dibawa ke dalam bank, di mana direktur utama dan tim manajemen telah menunggunya. Di ruangan itu, ada juga Nisa, yang menatapnya dengan senyum lembut penuh harapan. Suasana tegang, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah atmosfer, keadilan yang mulai terasa. Direktur utama bank berdiri di depan semua orang, wajahnya serius. Ia menyalakan layar besar di ruangan itu dan memutar rekaman CCTV secara lengkap. Semua mata tertuju pada layar. Gambar menunjukkan bahwa karung itu sudah ada di depan pintu bank sejak malam sebelumnya, ditinggalkan oleh salah satu staf yang lupa membawanya masuk. Baru pada pagi harinya, Pak Dirman lewat dan mengambil karung itu tanpa tahu apa isinya. Inilah kebenarannya, kata direktur utama dengan suara tegas. Pak Dirman tidak bersalah. Tuduhan pencurian terhadapnya adalah kesalahan besar yang disebabkan oleh asumsi tanpa bukti kuat. Suara gemuruh terdengar di ruangan itu. Beberapa staf bank tampak terkejut, sementara Budi Santoso, yang duduk di sudut ruangan, terlihat pucat, pasi. Matanya tertunduk, tidak mampu menatap siapapun. Ia menyadari sepenuhnya bahwa keputusannya menuduh Pak Dirman tanpa memeriksa fakta adalah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Nisa kemudian maju selangkah, menjelaskan kepada semua orang bagaimana ia berhasil menemukan rekaman tersebut setelah menyelidiki lebih lanjut. Saya tahu ini sulit untuk diterima, katanya dengan suara mantap. Tapi kebenaran harus diungkapkan, meskipun itu menyakitkan. Berita tentang pengungkapan kebenaran ini segera menyebar seperti api di media sosial. Video lengkap rekaman CCTV dirilis ke publik dan banyak orang yang awalnya menghina Pak Dirman mulai merasa malu. Mereka menyadari betapa cepatnya mereka menghakimi seseorang tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Di warung kopi, Bu Siti tersenyum lega saat membaca berita tersebut. Aku tahu dia tidak bersalah, katanya kepada tetangga-tetangganya. Orang baik tidak bisa begitu saja dituduh jahat hanya karena penampilannya. Beberapa warga bahkan datang ke gubak Pak Dirman untuk meminta maaf secara langsung. Mereka membawa makanan, pakaian, dan uang sebagai bentuk dukungan. Ada juga yang membantu memperbaiki atap gubaknya yang bocor. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari terakhir Pak Dirman merasa sedikit lega. Rani, cucunya, tersenyum lebar melihat banyak orang yang datang dengan niat baik. Namun, tidak semua orang langsung menerima kebenaran ini. Beberapa tetap skeptis, menganggap bahwa Pak Dirman mungkin hanya beruntung karena rekaman itu ditemukan. Tapi jumlah mereka semakin sedikit dibandingkan dengan mereka yang mulai menyadari kesalahan mereka. Bagi Budi Santoso, pengungkapan kebenaran ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Reputasinya hancur. Para direksi memutuskan untuk mendiskorsnya sementara waktu, dan ada pembicaraan tentang pemecatan jika kasus ini terus berlanjut. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Budi adalah rasa bersalah yang kini menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, ia datang ke gubak Pak Dirman. Pria tua itu sedang duduk di tangga, memperbaiki gerobaknya yang rusak. Budi berdiri di sana, ragu-ragu, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Pak Dirman, katanya dengan suara bergetar, Saya minta maaf. Saya salah menuduh Anda tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Pak Dirman menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menghakimi orang lain sebelum tahu kebenarannya. Budi menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, ia pergi meninggalkan gubak itu dengan langkah berat. Tapi ada sedikit ketenangan di hatinya, karena ia akhirnya berani mengakui kesalahannya. Malam itu, Pak Dirman duduk di halaman gubaknya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Hatinya masih dipenuhi oleh campuran emosi, rasa lega karena kebenaran terungkap, tapi juga rasa sedih karena semua yang harus ia lalui.
Namun, di tengah semua itu, ada secercah harapan. Ia tahu bahwa dunia ini tidak sempurna, tapi mungkin ada peluang untuk menjadi lebih baik. Di sudut lain kota, Nisa duduk di kamarnya, merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia tahu bahwa risiko yang ia ambil telah membuahkan hasil. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia percaya bahwa keadilan selalu menang pada akhirnya. Sementara itu, Budi Santoso duduk di ruang tamu rumahnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki dirinya, tidak hanya sebagai seorang profesional, tapi juga sebagai manusia. Ia bertekad untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di luar sana, angin perubahan terus berembus. Kebenaran telah terungkap, tapi perjalanan menuju pemulihan belum sepenuhnya selesai. Namun, satu hal yang pasti, semua orang telah belajar pelajaran berharga tentang pentingnya empati, pengertian, dan penilaian yang adil. Langit pagi itu terlihat lebih cerah dari biasanya, meskipun suasana hati Pak Dirman masih kelabu. Ia berjalan pelan di jalanan yang mulai sepi, menghindari tatapan orang-orang yang masih memandangnya dengan penuh prasangka. Gerobak tuanya kini tampak lebih berat dibandingkan biasanya. Bukan karena barang-barang yang ia bawa, tapi karena beban emosional yang semakin menyesakkan dada. Namun, hari itu akan membawa perubahan besar yang tidak ia duga. Saat ia melewati bank tempat karung itu ditemukan beberapa hari lalu, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depannya. 2 petugas melangkah keluar dan mendekatinya. Jantung Pak Dirman berdegup kencang. Apakah mereka akan menangkapnya? Tapi, alih-alih menuduh atau menahan, salah satu petugas itu malah berkata dengan nada hormat, "Pak Dirman, kami ingin bicara sebentar." Pria tua itu hanya bisa mengangguk, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. Ia dibawa ke dalam bank, di mana direktur utama dan tim manajemen telah menunggunya. Di ruangan itu, ada juga Nisa, yang menatapnya dengan senyum lembut penuh harapan. Suasana tegang, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sebuah atmosfer keadilan yang mulai terasa. Direktur utama bank berdiri di depan semua orang, wajahnya serius. Ia menyalakan layar besar di ruangan itu dan memutar rekaman CCTV secara lengkap. Semua mata tertuju pada layar. Gambar menunjukkan bahwa karung itu sudah ada di depan pintu bank sejak malam sebelumnya, ditinggalkan oleh salah satu staf yang lupa membawanya masuk. Baru pada pagi harinya, Pak Dirman lewat dan mengambil karung itu tanpa tahu apa isinya. Inilah kebenarannya, kata direktur utama dengan suara tegas. Pak Dirman tidak bersalah. Tuduhan pencurian terhadapnya adalah kesalahan besar yang disebabkan oleh asumsi tanpa bukti kuat. Suara gemuruh terdengar di ruangan itu. Beberapa staf bank tampak terkejut, sementara Budi Santoso, yang duduk di sudut ruangan, terlihat pucat, pasi. Matanya tertunduk, tidak mampu menatap siapapun. Ia menyadari sepenuhnya bahwa keputusannya menuduh Pak Dirman, tanpa memeriksa fakta adalah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Nisa kemudian maju selangkah, menjelaskan kepada semua, orang bagaimana ia berhasil menemukan rekaman tersebut setelah menyelidiki lebih lanjut. Saya tahu ini sulit untuk diterima, katanya dengan suara mantap. Tapi kebenaran harus diungkapkan, meskipun itu menyakitkan. Berita tentang pengungkapan kebenaran ini segera menyebar seperti api di media sosial. Video lengkap rekaman CCTV dirilis ke publik dan banyak orang yang awalnya menghina Pak Dirman mulai merasa malu. Mereka menyadari betapa cepatnya mereka menghakimi seseorang tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Di warung kopi, Bu Siti tersenyum lega saat membaca berita tersebut. Aku tahu dia tidak bersalah, katanya kepada tetangga-tetangganya. Orang baik tidak bisa begitu saja dituduh jahat hanya karena penampilannya. Beberapa warga bahkan datang ke gubak Pak Dirman untuk meminta maaf secara langsung. Mereka membawa makanan, pakaian, dan uang sebagai bentuk dukungan. Ada juga yang membantu memperbaiki atap gubaknya yang bocor. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Pak Dirman merasa sedikit lega. Rani, cucunya, tersenyum lebar melihat banyak orang yang datang dengan niat baik. Namun, tidak semua orang langsung menerima kebenaran ini.
Beberapa tetap skeptis menganggap bahwa Pak Dirman mungkin hanya beruntung karena rekaman itu ditemukan. Tapi jumlah mereka semakin sedikit dibandingkan dengan mereka yang mulai menyadari kesalahan mereka. Bagi Budi Santoso, pengungkapan kebenaran ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Reputasinya hancur. Para direksi memutuskan untuk mendiskorsnya sementara waktu, dan ada pembicaraan tentang pemecatan jika kasus ini terus berlanjut. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Budi adalah rasa bersalah yang kini menghantui setiap langkahnya. Suatu sore, ia datang ke gubak Pak Dirman. Pria tua itu sedang duduk di tangga, memperbaiki gerobaknya yang rusak. Budi berdiri di sana, ragu-ragu, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Pak Dirman," katanya dengan suara bergetar. Saya minta maaf. Saya salah menuduh Anda tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu." Pak Dirman menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menghakimi orang lain sebelum tahu kebenarannya." Budi menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, ia pergi meninggalkan gubak itu dengan langkah berat. Tapi ada sedikit ketenangan di hatinya karena ia akhirnya berani mengakui kesalahannya. Malam itu Pak Dirman duduk di halaman gubaknya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Hatinya masih dipenuhi oleh campuran emosi. Rasa lega karena kebenaran terungkap, tapi juga rasa sedih karena semua yang harus ia lalui. Namun, di tengah semua itu, ada secercah harapan. Ia tahu bahwa dunia ini tidak sempurna, tapi mungkin ada peluang untuk menjadi lebih baik. Di sudut lain kota, Nisa duduk di kamarnya, merasa lega, karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia tahu bahwa risiko yang ia ambil telah membuahkan hasil. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia percaya bahwa keadilan selalu menang pada akhirnya. Sementara itu, Budi Santoso duduk di ruang tamu rumahnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus memperbaiki dirinya, tidak hanya sebagai seorang profesional, tapi juga sebagai manusia. Ia bertekad untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di luar sana, angin perubahan terus berembus. Kebenaran telah terungkap, tapi perjalanan menuju pemulihan belum sepenuhnya selesai. Namun, satu hal yang pasti, semua orang telah belajar pelajaran berharga tentang pentingnya empati, pengertian, dan penilaian yang adil. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar bagi Pak Dirman dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Setelah kebenaran terungkap, masyarakat mulai melihat pria tua itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pemulung pencuri, tetapi sebagai sosok yang teguh memegang prinsip meski diterpa badai penghakiman. Di jalanan kota, ia tidak lagi dihina atau dihindari. Sebaliknya, banyak orang yang menyapanya dengan senyum hangat dan sapaan ramah. Bank tempat insiden itu terjadi juga mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kesalahan mereka. Direktur utama secara resmi meminta maaf kepada Pak Dirman di hadapan media, mengakui bahwa tuduhan pencurian adalah hasil dari ketidakprofesionalan dan prasangka buruk. Mereka bahkan memberikan kompensasi berupa sejumlah uang serta pelatihan kerja agar Pak Dirman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan. "Kami telah belajar pelajaran berharga dari kejadian ini," kata Direktur Utama dalam konferensi pers. "Keputusan yang terburu-buru tanpa dasar fakta hanya akan menyebabkan ketidakadilan. Kami berharap ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menilai sesama." Kompensasi dari bank memberi Pak Dirman kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia menggunakan sebagian uang itu untuk memperbaiki gubaknya yang dulu reyot, menggantinya dengan rumah kecil yang lebih layak. Sisanya ia tabung untuk pendidikan Rani, cucunya, yang bercita-cita menjadi guru. "Ini semua karena kamu, Nak," kata Pak Dirman suatu malam, sambil tersenyum lembut kepada Rani. Tidak peduli seberapa sulit hidup, kita harus tetap menjaga harapan. Namun, meski hidupnya kini lebih baik, Pak Dirman tidak lupa akar dari mana ia berasal. Ia tetap bekerja keras seperti biasa. Meskipun kini ia memiliki pekerjaan baru sebagai petugas kebersihan di sebuah perkantoran lokal.
Ia bangga bisa memberi contoh kepada cucunya tentang arti kerja keras dan integritas. Di sisi lain, popularitas Pak Dirman tumbuh di kalangan masyarakat. Beberapa organisasi sosial bahkan mengundangnya untuk berbicara di acara-acara inspiratif. Meski awalnya ragu, ia akhirnya menerima undangan tersebut. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Lihatlah hatinya, karena disitulah nilai sejati seseorang berada. Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak orang yang terinspirasi oleh sikapnya yang rendah hati dan penuh pengertian, meskipun ia telah melalui begitu banyak penderitaan. Bagi Budi Santoso, hukuman atas kesalahannya tidak hanya datang dari diskorsnya dari jabatan manajer bank, tetapi juga dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia menghabiskan waktu berhari-hari merenung di rumah, mencoba memahami bagaimana ia bisa begitu gegabah dan meremehkan orang lain. Ia menyadari bahwa sikap angkuhnya selama ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Suatu pagi, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Relawan di sebuah yayasan yang membantu kaum marginal. Ia mulai bekerja sama dengan komunitas pemulung, termasuk Pak Dirman, untuk membangun program pelatihan kerja bagi mereka yang kurang beruntung. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak yakin apakah ia diterima. Namun lama-lama, ia mulai merasa bahwa ia bisa membuat perbedaan. Maafkan saya jika saya masih banyak belajar, katanya suatu hari kepada para pemulung yang bekerja dengannya. Saya ingin membantu, meskipun saya tahu saya tidak bisa memperbaiki semua kesalahan saya. Para pemulung, termasuk Pak Dirman, menyambut niat baiknya dengan senyum. Mereka tahu bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, dan Budi tampaknya benar-benar ingin berubah. Kasus Pak Dirman menjadi pembelajaran besar bagi masyarakat kota itu. Media lokal mulai menyoroti kisah-kisah inspiratif dari kalangan kaum marginal, menunjukkan bahwa di balik penampilan luar yang seringkali diabaikan, ada manusia-manusia dengan hati yang besar dan nilai-nilai luhur. Warga mulai lebih terbuka terhadap orang-orang yang sebelumnya mereka anggap berbeda. Program-program sosial yang mendukung kaum marginal mulai bermunculan, dan banyak orang yang terlibat aktif dalam upaya ini. Bu Siti, yang sejak awal membela Pak Dirman, menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan ini. Kita semua punya tanggung jawab untuk saling membantu, katanya dalam salah satu pertemuannya dengan warga. Jika kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, maka kita bisa membangun dunia yang lebih baik untuk semua orang. Malam menjelang pergantian musim, angin sejuk berhembus lembut di kota kecil itu. Pak Dirman duduk di halaman rumah barunya bersama Rani, menikmati secangkir teh hangat. Di sisinya, gerobak tuanya kini hanya menjadi kenangan, digantikan oleh harapan baru untuk masa depan. Di sudut lain kota, Budi Santoso sedang membantu sekelompok pemulung membersihkan area pasar. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah-olah ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki, tapi setidaknya ia telah memulai langkah pertama. Nisa, yang kini dipromosikan menjadi supervisor di bank karena keberaniannya membela kebenaran, duduk di kamarnya sambil menulis jurnal. Ia menuliskan kata-kata ini. Keadilan mungkin lambat datangnya, tapi ia selalu menang. Dan ketika ia datang, ia membawa perubahan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Di luar sana, angin perubahan terus berembus. Kota kecil itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semua orang telah belajar pelajaran berharga tentang pentingnya empati, pengertian, dan penilaian yang adil. Meskipun jejak luka masih ada, mereka tahu bahwa perjalanan menuju kebaikan adalah proses yang terus berlanjut. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan di bawahnya, harapan baru mulai bersinar. Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit yang biru tanpa awan. Kota kecil yang beberapa minggu lalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk tuduhan, dan prasangka kini tampak lebih damai. Jalanan yang dulu menjadi saksi kemarahan warga kini kembali ramai, dengan aktivitas sehari-hari, namun kali ini dengan nuansa yang berbeda.
lebih hangat, lebih penuh pengertian. Di halaman rumah barunya, Pak Dirman duduk bersama Rani, cucunya, menikmati udara segar pagi hari. Di tangannya terdapat secangkir teh manis yang masih mengepulkan asap tipis. Wajahnya tenang, tidak lagi dipenuhi oleh beban emosional seperti beberapa waktu lalu. Ia sesekali tersenyum saat mendengar tawa Rani yang bermain dengan boneka kain kesayangannya. "Kakek, apa kita akan selalu bahagia seperti ini?" tanya Rani polos. Matanya berbinar penuh harap. Pak Dirman mengusap kepala cucunya lembut. "Selama kita tetap jujur dan baik hati, Nak, kebahagiaan akan selalu ada di hati kita. Dunia mungkin tidak sempurna, tapi kita bisa membuatnya sedikit lebih baik dengan cara kita sendiri." Beberapa minggu setelah kasus itu berakhir, kota kecil itu mulai menunjukkan perubahan nyata. Banyak warga yang dulunya skeptis terhadap kaum marginal kini lebih terbuka dan peduli. Program-program sosial yang didukung oleh bank dan organisasi lokal mulai membuahkan hasil. Sejumlah pemulung mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Bahkan beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pekerjaan tetap. Bu Siti, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan ini, seringkali berkunjung ke rumah Pak Dirman untuk membicarakan rencana-rencana baru. "Kita harus terus melanjutkan ini," katanya suatu sore. "Bukan hanya untuk orang-orang seperti Pak Dirman, tapi juga untuk anak-anak mereka, agar mereka bisa punya masa depan yang lebih baik." Pak Dirman mengangguk setuju. Ia merasa bersyukur bahwa pengalaman pahit yang ia alami ternyata bisa membawa perubahan positif bagi banyak orang. "Terima kasih sudah membantu kami," katanya kepada Bu Siti, suaranya penuh rasa hormat. Sementara itu, Nisa, yang kini menjabat sebagai supervisor di bank, merasa puas dengan perubahan yang ia lihat. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menyelidiki rekaman CCTV akan membawa dampak sebesar ini. Setiap hari, ia bekerja dengan semangat baru, berusaha memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan selalu menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil. Suatu hari, saat ia sedang menyelesaikan laporan di mejanya, seorang staf muda mendekatinya. "Bu Nisa, saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda tetap teguh pada kebenaran meski risikonya besar?" Tanyanya dengan nada penasaran. Nisa tersenyum, lalu menjawab dengan bijak. "Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Tapi jika kita memilih diam saat kebenaran terancam, maka kita tidak lebih baik dari mereka yang melakukan kesalahan. Keadilan mungkin sulit diraih, tapi ketika kita berdiri di sisi yang benar, hati kita akan tenang." Bagi Budi Santoso, perjalanan penebusannya masih berlanjut. Meskipun ia telah kehilangan posisinya sebagai manajer bank, ia menemukan makna baru dalam hidupnya melalui pekerjaan relawan di komunitas marginal. Ia belajar untuk mendengarkan, memahami, dan berempati kepada orang-orang yang dulu ia remehkan. Suatu sore, saat ia sedang membantu membersihkan area pasar bersama para pemulung, seorang anak kecil mendekatinya dan memberikan bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. "Ini untuk Pak Budi," kata anak itu dengan senyum polos. Budi menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, masih ada orang-orang yang mau menerimanya kembali. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya memperbaiki kesalahannya, tapi setidaknya ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Malam itu, langit dipenuhi oleh bintang-bintang yang berkilauan. Pak Dirman duduk di halaman rumahnya, memandangi langit yang luas. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu adil, tapi ia percaya bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya. Di sudut lain kota, Nisa duduk di kamarnya, menulis catatan terakhir di jurnalnya. Kebaikan sejati seringkali datang dari tempat yang tak terduga, dan ketika kita memilih untuk berdiri di sisi kebenaran, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tapi juga dunia di sekitar kita. Sementara itu, Budi Santoso duduk di tepi sungai kecil di pinggiran kota, merenung tentang semua yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa perjalanan menuju penebusan tidak akan mudah, tapi ia siap untuk terus melangkah maju. Di luar sana, angin perubahan terus berembus. Kota kecil itu telah berubah, tidak hanya secara fisik,
tapi juga dalam hati dan pikiran warganya. Semua orang telah belajar pelajaran berharga tentang pentingnya empati, pengertian, dan penilaian yang adil. Mereka tahu bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau status sosial, tapi oleh hati dan tindakan mereka. Langit malam itu tampak begitu luas dan penuh harapan. Di bawahnya, manusia-manusia kecil dengan mimpi besar terus berusaha membangun dunia yang lebih baik. Dan di tengah semua itu, pesan sederhana namun mendalam bergema di hati setiap orang. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya.